Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mencoba untuk menjawab pertanyaan atau tepatnya meminta saran kepada saya, ya walaupun sama-sama pemula. Saya mencoba untuk merumuskan keinginan untuk meminta saran dari saya mengenai bagaimana dengan modal 400.000, sejauh mana atau apa yang bisa didapatkan. 400.000 untuk memelihara ayam kampung itu menurut saya cukup leluasa ya. Leluasa, cuma yang pertama kita niatkan dulu untuk memelihara ayam kampung supaya kita bisa dikatakan istiqomah lah. Kalau niatnya udah betul, kesananya insya Allah akan lancar itu. Terus yang keduanya, sejauh mana saya asumsikan aja ya. Saya asumsikan bahwa di tempat Mas Rocky ini adalah daerah yang komplit, bahkan mudah diperoleh ya pakannya, sehingga kita tidak kesulitan sewaktu mendadak membutuhkan pakan ayam kampung atau pakan ayam pada umumnya. Karena jika jauh dan sulit diperoleh, saya pikir susah nantinya, kasihan ayam-ayamnya ya. Walaupun mungkin kita mengandalkan sampah dapur, tapi ketika sampah dapur tidak ada, itu yang namanya toko pakan itu adalah penolong, sangat menolong sekali. Kita bisa mendapatkan dedak, jagung, dan sebagainya. Nah, terus yang ketiganya adalah saya asumsikan aja kalau masnya ini belum punya kandang ya, belum punya kandang sehingga kita perlu membuat kandang. Dan yang keempatnya adalah membeli ayamnya, yang kelimanya adalah pakan. Baiklah, tadi yang pertama sudah yang masalah niat, yang keduanya masalah sejauh mana toko pakan tersedia di kotanya atau di daerahnya. Nah, yang ketiganya saya coba untuk membahas masalah kandang. Kandang saya asumsikan aja, mari kita dengan 400.000 kita membuat kandang seperti ini ya, karena 400.000 ini tidak semuanya diperuntukkan untuk kandang. Saya membuat ini yang paling ekonomis ya. Yang pertama adalah kayu pun kayu bekas. Saya asumsikan aja membeli kayu, yaitu kayu usuk yang 3 meter satu buah ya. Terus kayu reng yang 3 meter juga satu buah, dan bambu juga satu buah. Ditambah mungkin atapnya bisa menggunakan genteng bekas atau asbes bekas. Saya asumsikan aja belum ada, sehingga bisa membeli genteng harga 1.000 mungkin sekarang bisa diperoleh ya. Jadi asumsi saya, anggap aja kalau kayu usuk itu 17.000 ya, ditambah kayu reng 6.000 ya, udah 23.000, ditambah bambu 15.000 ya, 23 ditambah 15 adalah 39 ya, ditambah paku-paku 10.000, 49, ditambah genteng ya, ditambah genteng sekitar 15.000 lah jatuhnya ya, sekitar 55.000 dapat ya. 54.000 ya, 54.000. Nah, jatuhnya mungkin segitu ya, kecuali masnya nggak punya peralatan, itu lain cerita. Anggap saja ini punya peralatannya untuk membuat kandang ya.
Jadi membuat kandang ini ekonomis sehingga anggaplah bisa diperoleh dengan 70.000 lah, biar longgar, sehingga masih ada sisa 330.000. Dengan 330.000 itu tentu saja kita belikan ayam. Belikan ayam. Yang pertama adalah ayam jago. Ayam jago ini adalah ini. Salah satunya ini saya dapat 125.000 ya, di Pasar Gawok. Anggap saja masnya punya pasar, maksudnya dekat dengan pasar yang lengkap lah, selengkap Pasar Gawok, atau paling tidak ada yang menjual ayam. Nah, seperti ini 125.000. Ayam ini sehat ya, alhamdulillah, dan sudah melahirkan telur 3 periode bertelur selama 5 bulan ini. Yang pertama melahirkan 14 ekor, yang keduanya melahirkan walaupun dikit ya, hanya 4 ekor karena banyak yang mati. Yang ketiganya sekarang melahirkan telur sebanyak 18 ditambah 8, 26 ya. Itu yang keduanya 125.000 ditambah tadi ditambah 70.000 itu 195.000 ya. Nah, masih ada sisa, tentu saja kita membeli babon. Babon ini dengan 200.000 kita bisa mendapatkan 3 buah ya, 3 ekor. Nah, ini babon ini harganya antara 60 sampai 85.000 ya. Kita ambil tengahnya aja 70.000. Apabila membeli 3 buah maka jatuh 210.000 ditambah 100.000, anggaplah itu 405 ya. 405 jadi tawar menawar. Nah, bisa pas itu 400.000. Nah, jadi harusnya bisa dapat 3 ekor babon dengan 1 jago dan dimasukkan ke dalam 1 kandang. Yang jadi masalah adalah untuk pakan. Nah, untuk pakan ini kalau dana yang tadi di luar pakan harusnya bisa sesuai, tetapi jika udah termasuk pakan maka kita harus tentu saja mengurangi babon senilai 70.000. Berarti 70.000 itu persiapan untuk pakan ya, membeli dedak, jagung gitu. Atau saya asumsikan aja masnya bisa memperoleh sampah dapur yang melimpah ya. Apakah itu sampah dapur sendiri atau dekat-dekat rumah makan misalnya ya, gitu. Jadi pada dasarnya 400.000 itu bisa diperoleh dengan kandang, 1 buah jago, dan dengan 2 ekor babon atau ayam pejantan dan betinanya 3, sama persiapan untuk membeli pakan. Nah, otomatis kita sudah bisa beternak, menunggu 2 minggu lah paling enggak masa pacaran mereka, maka sudah bertelur mereka itu. Seperti halnya punya saya, menunggu 2 minggu sampai 1 bulan ya, dengan 2 babon, 1 ekor jago, nah, melahirkan 14 ini. 14 ekor yang semuanya hidup ya, alhamdulillah. Ini adalah periode pertama dari
eh, si jago tadi dengan 2 ekor babon ya. Nah ini yang generasi pertamanya, periode pertamanya. Terus ini adalah periode keduanya, ini 4 ekor ya, karena banyak yang mati, banyak yang telurnya pecah ya, saya agak kurang teliti. Dan nah ini adalah generasi atau periode ketiga. Alhamdulillah baru 6 ekor ya yang menetas, harusnya 2 ekor lagi dari si brontok dan 18 ekor dari si coklat. Nah, saya mencoba yang si coklat itu menggunakan ini ya, menggunakan mesin tas darurat ya ini. Nah teman-teman, apabila Mas Rocky ini harus 400.000 harus termasuk pakan, tentu saja kita mengurangi babonnya, berarti babonnya kurang lebih 60.000 atau 70.000, berarti uang 70.000 itu bisa digunakan untuk pakan, nah, persediaan pakan, mencari dedak ya, sama taruhlah jagung gitu. Nah, yang lainnya bisa mencari keong racun ya, keong sawah kalau dekat daerahnya, impun, ikan impun gitu. Nah, yang lainnya sebagai yang bisa mengangkat protein. Selanjutnya sampah dapur terutama bisa bekerja sama dengan restoran-restoran, mungkin warung-warung makan gitu, sampah dapurnya lantas diolah sedemikian rupa sehingga menjadi pakan ayam yang bagus ya, yang baik. Nah, selain itu juga ada daun pepaya, daun singkong ya, yang bisa kita manfaatkan sebagai alternatif makanan atau sebagai tambahan makanan yang bisa diolah atau dicampur dengan yang lainnya. Saya pikir banyaklah video-video yang menyarankan bagaimana cara alternatif pakan ya ketika kita memerlukan yang gratis ataupun yang bayar. Malum kita adalah posisi yang sehebat mungkin kita berhemat dalam hal pakan ayam. Nah, selanjutnya mungkin dari sisi pakan. Terus dari sisi ayam sendiri, karena dengan kandang seperti tadi misalnya itu terpakai, otomatis harus rajin dibersihkan ya. Apabila terlebih masnya di tempat yang padat penduduk misalnya. Nah, kebersihan itu harus penting untuk dijaga. Apabila itu diumbar, saya pikir akan lebih baik kalau halaman kita itu dijaga supaya ayam-ayam itu tidak mengganggu tetangga, karena kadang-kadang tetangga kita jengkel dengan ayam-ayam yang kita punya. Memang lebih bagus ayam kampung ini diumbar, tidak di kandang ya, katanya. Lebih bagus diumbar, selain bisa ngirit pakan juga diumbar itu juga memang nalurinya begitu ya, jalan-jalan yang namanya ayam. Terus yang lainnya adalah ayam ini ya memiliki kecenderungan untuk mengetahui kandangnya itu setelah 2 hari atau 3 hari itu. Nah jadi ketika diumbar harus diperhatikan betul ya posisi kandangnya, jangan banyak dipindah-pindah, nanti ayam menjadi bingung. Saya pikir itu yang perlu saya sampaikan. Jadi Mas Rocky, 400.000 itu cukup leluasa ya kalau menurut hemat saya. Bisa kandang sama ayam sama pakannya.
yang penting kita memulai, nanti akan ketemu dengan masalah dan solusinya insya Allah. Demikian, terima kasih atas pertanyaannya. Nah, sarannya semoga bisa bermanfaat bisa bermanfaat untuk Mas Rocky dan kawan-kawan umumnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.